Sejak tiba di Moto3 pada 2021, Acosta disebut-sebut sebagai the next Marc Marquez karena kerap menyajikan performa eksplosif dan bahkan langsung merebut gelar dunia. Apalagi setelah rider Spanyol ini juga sukses menjuarai Moto2 pada 2023. Lewat marka, Acosta pun mengaku sama sekali tidak terganggu ketika orang melabelinya sebagai penerus Marquez. Namun El Tiburon de Mazaron juga menegaskan bahwa ia akan mencoba untuk menjalani kiprahnya sendiri. Musim depan Acosta naik ke MotoGP bersama gas-gas Tech 3. Namun sebelumnya ia sempat digosipkan bisa bertandem dengan Marquez sebelum Marquez memilih pindah dari Repsol Honda ke Ducati lewat Gresini Racing. Namun mengingat Marquez hanya terikat kontrak setahun dengan Gresini, ada kans baginya untuk pindah tim dan pabrikan lagi pada 2025. Dan KTM pun dikabarkan menjadi salah satu opsi Marquez untuk dituju. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka ia akan berpotensi setim dengan Acosta. Namun Acosta tak mau ambil pusing. Berkaca pada perubahan di Formula One, banyak opini mengatakan bahwa Dorna sudah kelamaan pegang MotoGP. Sudah saatnya perubahan. Seraya mengklarifikasi desas-desus yang telah ia dengar selama bertahun-tahun. Via La Repubblica, CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta tidak menampik rumor yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan Dorna dan juga MotoGP bisa berganti kepemilikan. Sebagai info saja, Dorna Sport membagikan dividen kepada pemilik share saham perusahaan ini dengan total nilai €0,5 miliar. Secara umum, Carmelo Ezpeleta mengiyakan niat bahwa baik Dorna maupun MotoGP siap untuk berpindah kepemilikan. Namun secara umum semua baru sebatas keinginan dan belum diejawantahkan dalam sebuah penawaran real kepada mereka. Sebagai info, share saham Dorna 100% menurut Carmelo dimiliki oleh beberapa orang atau institusi dengan bagian sebagai berikut. 20% karyawan, 39% milik Bridgepoint, 38% milik publik Kanada. Tahun 2023 dari kacamata perusahaan, Dorna bisa dibilang lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya dan Carmelo berbagi analisa penyebab kesuksesan ini. Menurutnya, dari sudut pandang olahraga MotoGP berada di jalur yang benar. Sedangkan dari sudut pandang komersial dan promosi masih akan banyak perubahan di musim-musim mendatang. MotoGP adalah olahraga yang luar biasa, dapat disajikan dengan lebih baik dengan adanya sprint race, riders parade, dan hero walk. Marquez memang mengambil keputusan sensasional dengan meninggalkan Repsol Honda usai 11 tahun demi membela Ducati lewat Gresini. Honda pun sempat pusing mencari penggantinya dan ada banyak macam gosip yang beredar soal pembalap mana yang akan mereka gandeng. Meski begitu, semua gosip akhirnya pudar sekalinya Repsol Honda menjatuhkan pilihan kepada Luca Marini yang diakui Puig lebih dulu bergerak mendekati Honda. Puig membeberkan alasan mengapa skuadnya akhirnya menerima rider yang sebelumnya membela Ducati lewat VR46 Racing Team itu. Sebelum Marini dipilih, ada nama-nama lain yang sempat digosipkan saling lirik dengan Repsol Honda. Mereka adalah Fabio Di Giannantonio dan Iker Lecuona, serta dua rider Moto2, Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer. Acosta sendiri tak dipungkiri punya prospek cerah karena merupakan 2 kali juara dunia. Namun Puig mengaku bahwa menggait rider muda dari Moto2 yang tak punya pengalaman di atas motor MotoGP sangatlah berisiko bagi Honda. Pasalnya Honda sedang terpuruk dan mereka justru butuh pembalap yang sudah berpengalaman. Dengan begitu mereka bisa berbagi informasi dari pabrikan lamanya. Pol Espargaro memberikan peringatan kepada KTM soal potensi Pedro Acosta menjadi playboy di MotoGP beberapa tahun mendatang. Bukan playboy dalam urusan asmara, melainkan Pedro Acosta bakalan menjadi incaran banyak pabrikan di MotoGP nantinya. Tak bisa dipungkiri bahwa Pedro Acosta bakalan tetap menjalin komunikasi dengan pabrikan lain di belakang KTM. Jadi, tinggal bagaimana KTM memperlakukan Acosta agar sang pembalap tetap betah bersama mereka meski digoda terus oleh pabrikan lain.
Jika tidak betah, sangat mudah bintang muda MotoGP ini untuk membelot ke pabrikan lain seperti Ducati. Acosta sendiri sejak awal dengan tegas akan setia ke KTM karena pabrikan tersebut telah memberikan semua kepadanya. Sejak di level junior, Acosta selalu mendapat dukungan dari KTM sehingga ia pun ingin membalas budi kepada pabrikan Austria itu. Hanya saja MotoGP itu berbeda. Kadang rasa frustasi bisa datang kapan saja dan pikiran untuk pindah pabrikan sangat mungkin terjadi. Dalinya menanggapi mereka yang mengkritisi fakta ada 8 motor di grid MotoGP. Dalinya mengenang bahwa beberapa tahun lalu mereka juga memiliki 8 sepeda motor dan tidak ada yang mengeluh. Baginya, mereka yang mengkritik saat ini adalah mereka yang di masa lalu memiliki peralatan satelit yang mereka anggap hanya sebagai sumber pendapatan. Meski begitu, dia berdalih bahwa kesuksesan pembalap Burko Panigale itu tak hanya terletak pada jumlah motor yang mereka miliki di lintasan. Bagi dalinya, di Ducati mereka bekerja lebih baik dari yang lain. Soal format baru MotoGP yang memiliki balapan sprint, dalinya kurang begitu mendukung. Meskipun dari segi tontonannya memang ada, tetapi jumlah kecelakaan meningkat terlalu banyak. Ditambah dengan jumlah 22 Grand Prix tidak masuk akal bagi dalinya. Namun kalau hanya ada 18 atau 20 Grand Prix, dalinya setuju. Keputusan Rins untuk pindah dari LCR Honda menuju tim berlogo Garputala itu sempat membuat skeptis sejumlah pihak. Pasalnya, Yamaha dan Honda saat ini sedang sama-sama terpuruk di MotoGP. Kedua tim pabrikan asal Jepang itu masih kalah dari Ducati yang belakangan terus mendominasi persaingan lewat kegarangan Desmose di GP mereka. Bagi Rins, tantangan akan lebih besar menyusul ini adalah kali pertama dia akan menaiki motor M1 Yamaha. Berkaca dari hasil Fabio Quartararo, bisa terlihat bahwa M1 memang masih sulit dikatakan bisa bersaing dengan Desmose di GP. Apalagi M1 yang akan dia tunggangi kemungkinan besar dikembangkan berdasarkan apa yang selama ini dibutuhkan El Diablo. Namun Rins punya keyakinan lain. Optimismenya lahir menjelang musim debutnya bernaung satu tim dengan Quartararo. Melansir dari GP1, pembalap asal Spanyol itu merasa dapat memaksimalkan apa yang dia miliki untuk membantu Yamaha bangkit, terutama dalam kontribusi di aerodinamika. Rins akan membawa serta teknisi dan data analis telemetri sejak ia masih di Suzuki. Debut Rins di atas M1 sudah sedikit terlihat pada tes MotoGP Valencia pada November 2023 lalu. Sedikit banyak ia mulai mengurai apa saja yang harus dievaluasi jelang tes pramusim di Sepang, Februari 2024 mendatang. Rins juga mengelak bahwa kondisi pasca cedera dan sekarang telah berstatus sebagai ayah tidak akan mencegahnya untuk jadi cepat.